Sarapan apa, Hul? Aku tadi nggak sarapan. Sarapan gitu satu teh kalau udah satu. Hul, ayo jalan bareng. Ayo, ayo. Langsung. Saatnya jam pertama dimulai. Nanti itu pelajarannya siapa sih? Bukannya nanti pelajaran bahasa Jawa ya? Iya. Kok gurunya belum masuk sih? Besok minggu libur, gimana kalau kita ini? Ayo. Tapi mau kemana? Gimana kalau ke Dusun Sumile? Alah, tapi masuknya mahal nih. Ya udahlah, meh kemana? Kenapa kok nggak di Gedung Songo aja? Nggak mau. Ngapain di situ juga? Kampung. Udah sih, nggak usah ngatain kampung gitu. Yang kampung. Kalau nggak mau ikut, gak usah kata, Bu. Nggak usah pacar ribut. Masalah soalnya aja kok diribut. Sayang. Saatnya istirahat. It's time to have break. Nggak apa-apa, aku juga tadi tuh nggak bisa kayak itu. Masa aku sampai ngatain kampung. Aku kayaknya lagi ada masalah deh sampai aku bawain itu. Ya sebenarnya ya aku nggak bisa ceritain ini. Pokoknya intinya tuh aku nggak suka aja kalau dia ke Gedung Songo. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Sampai banget hari ini. Ngopo nduk pulang sekolah kok lesuman? Ludi, aku mau cerita. Apa emangin, Dok? Aku tuh diajak teman-temanku pergi Gedung Songo, Ti. Apa, Dok? Kok malah lesu? Bukannya seneng diajak jalan-jalan. Ya kan Ludi tahu Pak, aku terakhir ke Gedung Songo sama siapa. Ya udah, Dok, nggak apa-apa, ikhlasin aja. Saatnya diucapkan karena band toko kita mendengar Band Junior. Bateraiku habis sih, tak ngeras dulu ah.
Aku mau ngapain ya? HP-ku dicas. Aku gabut. Hehehe, berantakan juga. Tak bersih-bersih itu aja deh. Ini tuh tempatnya di mana ya? Aku lupa. Taruh sini aja deh. Ya ampun, ternyata aku semalas ini. Ternyata aku semalas ini ya. Iya emang, punya cucu pemalas banget. Apaan sih nenek itu? Siapa itu? Mana ada tempat kayak gini bagus. Mereka tuh kenapa sih pada mau jalan-jalan? Gak jelas. Ngapain juga nih dong di tempat kayak gini? Tempat-tempat gak jelas. Jelek kayak gitu dibilang bagus. Mereka tuh pada kenapa sih selera-selera kampung? Apa ini? Coba aku buka. Jurnal serius. Setiap senior motor game diperiksa. Jadi aku ya, ngaku aja ya tes bos pasti. Ini. Ya. Hai, jadi kali ini kita semua lagi ada di Benteng William 1 Ambarawa. Jadi kali ini kita akan mereview apa aja sih yang ada di Benteng William 1 Ambarawa. Yuk ikutin kita, ayo. Oke, jadi aku akan membahas sejarah Benteng William 1 Ambarawa atau juga bisa disebut Benteng Pendem. Benteng Pendem ini dibuat oleh kolonial Belanda pada tahun 1834 sampai 1853. Benteng William ini disebut Benteng Pendem dikarenakan infrastruktur pembangunannya terlalu rendah. Pembangunan Benteng William 1 Ambarawa ini untuk mengamankan daerah Ambarawa karena pada saat itu menjadi jalur strategis antara Semarang, Magelang, dan Yogyakarta. Yang terakhir menjadi gudang logistik dan penahanan tahanan perang. Jadi kita akan memasuki fungsi benteng pada masa kolonial Belanda. Yang pertama yaitu sebagai markas tentara Belanda atau KNIL. Kedua yaitu sebagai penjara khusus para pemberontak Belanda. Di Benteng William ini juga banyak berbagai spot macam foto. Salah satunya di sini. Kalian bisa mengambil foto di sini dan berfoto atau lainnya. Ayo guys, jangan lupa datang ke Benteng Pendem Ambarawa. Bagus sih ini ya di benteng. Gedung songo lagi. Bikin grup tanpa bulan lah. Bulan ngeselin. Guys. Kalian tahu gak kenapa gua bikin grup baru sama kalian? Kenapa tuh Tan? Layo, angin temanmu. Kalian tuh kenapa sih kok kayaknya sensi banget sama bulan? A few moments later. Akhirnya udah sampai sini juga ya. Iya. Keliling-keliling mumpung udah sampai tempatnya nih. Ayo. Boleh. Ayo.
Iya, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Boleh bantu jelasin tentang sejarahnya Candi Kedua Iya, ini adik-adik dari mana ya? di SMP Negeri 5 Ambarawa. SMP 5 Negeri 5 Ambarawa. Oke, sebelumnya terima kasih adik sekalian kunjungannya di Gedong Songo. Perkenalkan, saya Ngatno, ya selaku pelestari cagar budaya di Candi Gedong Songo. Perlu saya jelaskan ya, Dik, bahwa Candi Gedong Songo setelah latar belakang keagamaan adalah berlatar belakang agama Hindu, yaitu dibangun antara abad ke-7 sampai ke-9 Masehi pada masa dinasti Sanjaya. Cuma sampai saat ini siapa pendirinya, raja siapa yang membangun Gedong Songo belum diketemukan, belum diketahui karena belum diketemukannya sebuah prasasti. Yang jelas Gedong Songo adik sekalian bukan 9 candi, bukan, yang ingat ya, bukan 9 candi, tapi 9 kelompok bangunan. Ya, dari kelompok 1 hingga kelompok kelima yang sampai saat ini masih bisa dinikmati bentuk dan ornamennya. Ya, 5 kelompok ini yang lain tanpa petugas atau pemandu jarang yang tahu. Itu sekilas tentang Gedong Songo. Sedangkan mungkin adik-adik sekalian pernah dengar candi itu apa sih? Ya, candi berasal dari bahasa Sanskerta dari kata candika dan graha. Ya, Candika adalah nama lain dari Dewi Durga yang merupakan Dewi Maut atau Dewi Kematian. Graha adalah rumah. Hal disimpulkan candi adalah rumah kematian atau pemakaman, yaitu raja-raja atau pendeta yang berkuasa pada masa itu. Itu adalah candi itu. Sedangkan fungsinya, mungkin adik tahu kira-kira kalau fungsi candi itu apa? Mungkin akan berpikir ya, fungsi candi ada bermacam-macam ya. Perlu diketahui ya adik-adik sekalian, fungsi candi menurut Profesor Dr. Susmono dalam bukunya Sejarah Bangunan Indonesia Kuno di halaman 111 menyebutkan bahwa fungsi candi ada 2. Ya, fungsi candi ada 2. Yang pertama adalah sebagai pemakaman raja-raja atau pendeta yang berkuasa pada masa itu, yaitu dengan adanya diketemukannya sebuah kotak batu yang ditanam di dalam batu candi, yaitu berisi abu, yaitu abu jenazah. Maka ditanam di dalam candi. Itu makanya dinamakan sebagai fungsi sebagai tempat pemakaman. Yang kedua adalah sebagai tempat pemujaan. Hal ini dengan filsafat Mahameru atau replika kosmos. Ya, bahwa replika kosmos itu ada gunung tinggi, Mahameru ada gunung tinggi besar, di situ dewa bersemayam. Candi adalah sebagai replika kosmos dari Gunung Mahameru. Berarti candi sebagai tempat untuk dewa bersemayam. Maka candi difungsikan sebagai tempat peribadatan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat ya. Ingat pesan, mari kita jaga peninggalan leluhur untuk nenek moyang, peninggalan leluhur nenek moyang untuk generasi masa yang akan datang. Salah satunya adalah jangan membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret yang bukan pada tempatnya. Ingat, kita harus selalu menjaga peninggalan nenek moyang kita untuk generasi masa yang akan datang. Seperti yang disampaikan oleh Presiden yang pertama, Bapak Presiden Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Seperti itu. Dulu ya. Kita duluan ya, Bul. Ya, dadah. Andai Mama masih di sini, pasti aku akan ke sini sama Mama lagi. Bulan kok belum balik-balik ya? Nah, iya ya. Bukannya tadi di pohon pinus ya? Iya ya. Kita Apa kita samperin samperin aja. aja yuk? Iya. Bulannya kayaknya lagi nangis gak sih? Iya sih. Bukannya kayak ngono kan? Bul, kamu kenapa, Bul? Iya, Bu, kamu kenapa, Bu? Apa? Udah
udah nggak usah nangis lagi. Iya, ya udah yuk kita pergi aja dari sini. Yuk main-main yuk ke sana yuk. Yuk. Ayo, malah mana? Ketutupan anu. Baterainya sabar mau didaya kira tekan.